Selanjutnya, ini adalah video yang terakhir untuk pertemuan ke-9 mengenai sifat asam basa larutan garam. Nah, di sini di modul bisa kalian baca ketika HF atau NH3 dilarutkan ke dalam air, maka akan mudah menentukan sifat asam atau basa larutan tersebut. Contohnya nih HF, kalau kita ionisasikan itu kan menjadi H+ ditambah F-. Sesuai teori Lewis, maka H+ yang dihasilkan menandakan larutan tersebut adalah asam. Sedangkan NH3 ditambah H2O menghasilkan NH4+ ditambah OH-. OH- menandakan bahwa larutan ini adalah larutan basa. Nah, tapi bila yang dilarutkan adalah garam seperti NaCl, NH4Cl dan sebagainya. Nah, gimana sifat larutannya? Karena ini adalah garam, tentu akan lebih challenging untuk menentukan dia sifatnya asam atau basa. Sebelum masuk ke perhitungan atau cara menentukannya, nah kita baiknya memahami dulu sifat-sifat larutan garam yang ada. Di sini ada 3 sifatnya. Yang pertama, garam yang bersifat netral, garam yang bersifat basa, yang terakhir garam bersifat asam. Nah, pertama-tama, kalau garam yang bersifat netral, itu kation dan anionnya berasal dari basa kuat dan asam kuat. Karena sama-sama kuat, jadi mereka akhirnya menjadi netral ya. Jadi netral dengan pH itu sama dengan 7. Lalu yang kedua, untuk garam yang bersifat basa, itu kationnya berasal dari basa kuat dan anionnya berasal dari asam lemah. Ketika asam lemah diadu dengan basa kuat, maka yang menang adalah yang kuat ya. Maka yang menang adalah yang basa, sehingga larutan menjadi bersifat basa. Sebagaimana kita tahu bahwa basa itu pH-nya bernilai lebih dari 7. Nah, yang terakhir garam bersifat asam, kationnya berasal dari basa lemah dan anionnya berasal dari asam kuat. Asam kuat diadu dengan basa lemah, maka akan menang yang kuat, sehingga larutan garam tersebut akan bersifat asam. Asam, pH-nya, sebagaimana kalian juga pasti sudah paham, pH dari larutan asam adalah kurang dari 7. Oke, selanjutnya untuk yang perlu diingat, apabila kalian menemukan anion dan kation yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, maka anion dan kation tersebut tidak akan mengalami reaksi kesetimbangan dengan air. Akan ada reaksi, tapi bukan reaksi kesetimbangan. Maksudnya tidak terjadi panah reversibel, tapi akan hanya terjadi panah satu arah ke kanan saja. Karena praktis reaksinya itu akan berlangsung sempurna, gitu ya. Akan tetapi bila anion dan kationnya berasal dari asam lemah dan basa lemah, asam lemah menghasilkan anion, basa lemah menghasilkan kation, maka akan terjadi reaksi kesetimbangan, yaitu reaksi reversibel ya, nih panahnya bolak-balik. Apabila dia bercampur dengan air, akan menghasilkan asam dan OH-nya dan basa beserta dengan H-nya. Seperti diilustrasikan dalam reaksi berikut. Nah, di sini ada aminas atau anion dari asam lemah bereaksi dengan air menghasilkan asam dan OH-. Lalu yang kedua ada kation dari basa lemah direaksikan dengan H2O atau air terjadi kesetimbangan reversibel menghasilkan basa atau di sini disimbolkan dalam sebagai AOH dan ditambah dengan H+. Oke, begitu ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam reaksi anion yang berasal dari asam lemah tadi dengan air. Ini lebih detailnya lagi ya. Ini tadi reaksi sudah kalian lihat di slide yang ada di PowerPoint. Nah, ini diingat kembali bahwa biasanya di soal itu nanti hanya yang diketahui hanya Ka-nya saja. Kb-nya tidak diberikan. Akan tetapi kita kan sudah tahu nih nilai Kw. Nilai Kw kan adalah 14 ya. Itu didapatkan dari Kw itu didapatkan dari perkalian antara Ka dan Kb yang nilainya adalah logaritma minus dari 10 pangkat minus 14 atau nilainya adalah 14. Nah, untuk mencari nilai Kb-nya tinggal dibagi saja 10 pangkat minus 14 dibagi dengan nilai Ka-nya. Nilai Ka bermacam-macam tergantung soal.
Nah, selanjutnya untuk mendapatkan reaksi kesetimbangan basanya, tinggal dibagi saja antara konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Air seperti biasa kita abaikan ya karena dia bentuknya liquid. Nah, selanjutnya ada contoh soal sejumlah NaC2H3O2 dilarutkan ke dalam 100 ml air sehingga menghasilkan larutan NaC2H3O2 0,1 molar dengan Ka 10⁻⁻5. Yang ditanya adalah sifat larutannya bagaimana dan berapa pH-nya. Nah, di sini kan diketahui dia adalah garam ya. Garam ketika dilarut ke dalam air, maka dia akan mengion secara sempurna. Sehingga nih, ion sempurna dia akan ditandai dengan panah satu arah, menghasilkan C2H3O2- plus Na+. Dua-duanya aquos ya. Nah, C2H3O2- ini berasal dari asam asetat. Na+ berasal dari NaOH. NaOH adalah basa kuat dan dan asam asetat yang menghasilkan C2H3O2 ini dia adalah asam lemah. Nah, asam lemah diadu dengan basa kuat tentu akan menang yang kuat ya, jadi basa. Jadi kemungkinan besar larutan berikut ini adalah bersifat basa dan pH-nya itu lebih besar daripada 7. Oke, kita akan buktikan ya teori tersebut. Nah, selanjutnya ini ion atau anion dari asam lemah akan mengalami reaksi dengan air. Ketika dia ditambahkan dengan air, dia akan menghasilkan asamnya lagi dan ditambah OH- seperti reaksi sebelumnya ya. Nah, di sini ada OH- di kanannya ya, sesuai dengan teori Lewis. Kalau dia ada OH- berarti kan dia bersifat basa. Nah, ini di sini juga di state ya. Berarti udah 2 kali ya di state bahwa larutan ini bersifat basa. Nah, selanjutnya kita hitung Kb-nya. Ka sudah diketahui ya, Ka 10⁻⁻5. Kw kan kita tahu 10⁻⁻14. Langsung aja kita bagi antara Kw dan Ka, didapatkanlah nilai Kb 10⁻⁹. Nah, di sini untuk mengetahui konsentrasi dari C2H3O2- itu kita kan tahu di sini NaC2H3O2-nya nilainya 0,1 molar ya. 0,1 molar dari soal ini ya. Dari soal 0,1 molar. Nah, di sini kan jumlahnya adalah sama-sama 1 ya, konstantanya. Jadi di sini sama-sama 0,1, di sini juga sama-sama 0,1. Sehingga di sini kita bisa tulis kembali nilai dari konsentrasi anionnya adalah 0,1. Lalu seperti biasa ya, stokiometrinya kita tidak tahu berapa yang bereaksi, tulis saja dalam bentuk X. H2O tidak usah dipusingkan, diabaikan saja karena dia liquid. Lalu di sini mula-mulanya 0. Kita tidak tahu berapa yang bereaksi, tulis saja X. Sehingga pada akhirnya pada reaksi setimbang produknya sama-sama menghasilkan X dan reaktannya 0,1 minus X. Nah, ini kita pakai kaidah sebelumnya apabila kita bagi antara konsentrasi asam dibagi dengan Kb-nya 10⁻⁹. Jika nilainya lebih besar daripada 400, maka nilai X bisa diabaikan. Kebetulan 0,1 dibagi 10⁻⁹ itu hasilnya sekitar 100 juta. Pokoknya lebih besar daripada 400 sehingga nilai X-nya bisa diabaikan. Kita pakai saja langsung 0,1 ya. Nah, langsung di sini nilainya 0,1, Kb-nya 10⁻⁹, langsung dikali silang, dapatlah 10⁻⁻10. Diakarkan ya, karena di sini ada X kuadrat, dapatlah 10⁻⁻5 molar. Nah, 10⁻⁻5 molar ini adalah pOH. Langsung aja di logaritma minuskan, didapatkanlah pOH-nya 5. Nah, lalu untuk mendapatkan pH-nya 14 dikurang 5 sama dengan 9. Jadi benar ya, dia adalah bersifat basa karena lebih besar daripada 7 pH-nya. Nah, yang terakhir mengenai reaksi kation dengan air. Nah, kation ini berasal dari basa lemah, akan mengalami reaksi kesetimbangan bila bereaksi dengan air ya.
Nah, sama seperti soal sebelumnya, biasanya nilai KB-nya itu tidak ada, tapi nilai KA-nya ada. Jadi kalian cari nilai KB-nya dengan membagi KW dengan KB. Dan nilai kesetimbangannya itu sama ya, konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Nah, ini ada soal. Nanti sambil kalian latihan lagi ya. Di sini saya hanya menjelaskan supaya bisa lebih mudah dipahami. Nah, di sini ada soal sejumlah NH4Cl dilarutkan ke dalam 100 ml air sehingga menghasilkan larutan NH4Cl 0,1 molar. Ka diketahui 10 pangkat minus 5. Ditanya berapa sifat larutan, bagaimana sifat larutan dan berapa pH. Nah, di sini kalau diionisasikan garamnya itu dia sempurna menjadi NH4+ ditambah Cl-. NH4 itu berasal dari NH3. NH3 itu adalah basa lemah. Dan Cl- itu adalah dari sebentar. Ya benar ya, NH3 dari basa lemah, lalu Cl- itu dari asam kuat atau dari HCl. Oke ya. Sebelah kiri NH4 basa lemah, yang sebelah kanan HCl asam kuat. Jadi asam kuat diadu dengan basa lemah, tentu yang menang adalah yang kuat ya, yang asam. Jadi kemungkinan larutan ini adalah larutan asam. pH-nya kurang daripada 7. Nah, itu ya yang pertama tebak prediksi kita. Nah, lalu NH4 kation dari basa lemah ini akan bereaksi dengan air. Reaksi reversibel dia akan menghasilkan basanya kembali ditambah dengan H3O+ ya. Nah, nilai 0,1 ini didapatkan dari ini ya soal. Di sini kan nilainya 0,1, NH4Cl 0,1. Di sini konstantanya sama-sama 1, jadi kita anggap dia juga sama. Jadi dia nilainya adalah sama ya, 0,1 molar semua. Nah, lalu masuk ke stoikiometri, H2O diabaikan saja seperti biasa ya, mula-mula masih 0. Lalu yang bereaksi kita tidak tahu, kita tulis X semua. Lalu produk menjadi NH3-nya X, H3O+-nya juga X. Nah, di sini sama ya, dibagi 0,1 minus X, kita tidak mau menggunakan X, kita buktikan dengan membagi konsentrasi awal konsentrasi awal dibagi dengan konsentrasi dari KB. Nah, konsentrasi KB-nya kita belum menghitung di sini ya. Tapi dengan mudah bisa dihitung dengan cara membagi 10 pangkat minus 14 dibagi 10 pangkat minus 5. Jadi didapatkan nilainya 10 pangkat minus 9 ya harusnya. Ini di sini kenapa minus 5 ya? Minus 9. Wait. Oke, coba kalian cari juga ya. 10 pangkat minus 5. Apakah di sini dia salah tulis KA ya? Oke ya. Oke, pada akhirnya ini nanti kalian tinggal kali silang, lalu kalian akarkan. Nah, ini nanti dicek lagi jawabannya. Harusnya benar ya. Mungkin kesalahan di mana? Mungkin kesalahan di nilai KA-nya. Oke, ketika dicari, karena ini sudah dalam bentuk sejumlah H plusnya, jadi langsung aja minus log 10 pangkat minus 3 ya kalau seandainya ini benar. Jadi didapatkanlah pH sejumlah 3. Nah, di sini ada catatan, silahkan dibaca, cukup penting, silahkan dipahami. Nah, jika kalian punya pertanyaan, silahkan dituliskan, bisa di Google Classroom atau di e-learning ya. Oke, sampai segitu dulu. Saya nggak kasih PR ke kalian. Mungkin kalian udah banyak PR dari mata kuliah yang lain. Oke, tapi mungkin minggu depan saja ya tugasnya.
Oke, sampai di sini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.